Ada juga sebagian masyarakat berobat ke dukun yang berlabel ustadz, bukan berlabel dokter. Ini persoalannya. Kalau berlabel dokter langsung ditangkap. Kalau berlabel ustadz padahal palsu tidak ditangkap. Ini persoalan juga. Saya ingin sebenarnya sama itu. Kalau orang bukan dokter loh kok ngaku dokter cepat ditangkap, orang bukan ustadz ngaku ustadz ya cepat ditangkap juga. Gimana? Adil? Gitu. Ini Pak Dokter. Ini enak mau jadi dokter itu. Nggak bisa dipalsukan. Bajunya aja lain, ya kan? Saya pakai baju dokter nggak boleh, tapi Pak Dokter pakai baju ustadz boleh, ya kan? Nah, itu. Termasuk polisi, enak polisi itu, ya kan? Ya kan? Nggak ada yang bisa pakai baju polisi, tapi Pak polisi bisa pakai baju ustadz, pakai sorban boleh, ya kan? Ana da'i bi imani, ana al-Islam rabbani. سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Ini dia, ya berlabel ustaz, diminta melakukan amalan-amalan apa ini? Amalan-amalan yang berbau kesyirikan. Kok bisa berbau syirik? Mas syirik itu bau ya. Akhirnya sembuh. Apa hukum meyakini demikian? Perlu kita ketahui. Kita dalam berobat itu persoalannya jangan sembuh atau tidak. Pastikan ini cara benar atau tidak, gitu. Urusan sembuh itu urusan belakangan, gitu. Urusan sembuh itu urusan belakangan, gitu. Karena sesungguhnya kesembuhan dari Allah dan bisa terjadi nanti menjadi ujian, gitu. Di kampung biasa, gara-gara nyembelih ayam putih mulus dipersembahkan di suatu kuburan, langsung selesai itu sakitnya. Mau kayak gitu? Sembuh penyakit fisiknya, tapi masuk penyakit syiriknya. Kalau mati, naudzubillah, masuk neraka. Naudzubillah. Maka tolong fisik ini tadi pelajaran. Kalau boleh ditambahkan pelajaran, Bapak, persoalan sakit fisik ini persoalan yang kecil, gitu. Persoalan yang kecil. Tadi lihat itu, yang sakit lepra tadi, yang utusan ketiga tadi itu. Itu dia nggak minta disembuhkan oleh Allah karena ini nggak penting. Nggak terlalu penting. Sembuh dari penyakit fisik itu nggak penting. Orang yang sehat fisiknya tapi rohaninya sakit, celaka. Coba. Orang yang sehat rohaninya, fisiknya sakit, aman, nggak ada masalah. Dan pada dasarnya tidak ada orang itu yang jasmaninya sehat untuk selamanya. Bahkan sekarang, tanya Pak Dokter, ada nggak semuanya ini sehat? Nggak ada. Ini ada asam uratnya, ini ada darah tingginya, ini ada apa lagi? Kolesterolnya, ini ada apa lagi? Semuanya itu kita ini berpenyakit kalau soal fisik, gitu. Maka pastikan yang penting rohani tidak sakit dan bisa beribadah kepada Allah. Maka utusan tadi nggak penting, sampai nggak mikir saya ini lepra atau tidak, gitu. Yang penting saya beribadah kepada Allah, bisa infak. Dan ternyata ujungnya dia meninggal bukan karena lepra, tapi karena mati syahid, dibunuh. Ada orang yang mengkhawatirkan penyakit jantungnya membunuhnya, padahal tidak. Ada orang yang sakit jantung tetapi ternyata meninggal ditubruk orang, ya kan? Iya. Kan begitu. Perlu diketahui, jangan terlalu takut. Karena yang sakit di dunia ini insya Allah sembuh. Kalau nggak sembuh, meninggal dunia. Iya kan? Yang sehat insya Allah sakit. Jangan didoakan sakit ya. Tapi kalau nggak sakit juga yang sehat meninggal dunia. Tenang. Mohon maaf. Ini tidak mengecilkan dokter ya. Tapi sekali-kali boleh dikecilkan. Ya saya sendiri aja sama beliau. Iya. Karena yang sehat itu pun bisa mati mendadak karena dia sehat. Lihat. Ada yang setelah badminton meninggal. Dokter mengatakan kena angin duduk. Ada angin duduk. Mana ada angin duduk? Itu malaikat datang. Sudah selesai. Setelah badminton. Ada yang sedang pegang mic nyanyi, meninggal dunia. Coba. Kita katakan karena mic itu. Maka hati-hati. Nggak terlalu penting. Meskipun iya, silakan sebagai rasa syukur jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Bagaimana sih menjaga kesehatan itu? Satu, makan yang halal. Pastikan yang kita makan itu halal. Yang kedua, thayyib.
bukan sekedar halal, tapi ditambah lagi bergizi atau tidak, sesuai dengan kebutuhan fisik kita atau tidak. Dan jangan berlebih-lebihan. Mie itu halal, tapi kalau langsung dimakan 3 bungkus bahaya. Betul? Pak dokter gimana? Iya, hati-hati. Hati-hati. Maka halalan thayyiba. Cukup 2 ini sebenarnya jaga kesehatan. Kalau sakit baru datang ke Pak dokter. Pak dokter, gimana nih saya sakit? Ya tenang, gampang Pak Ustadz. Ini besok ya sembuh. Saya kasih pil ini selesai. Iya, ya kan enak kan? Kalau kita bisa jaga 2 hal ini, halalan thayyiba, maka Bapak Ibu tolong anaknya dipastikan makan yang halal. Yang kedua thayyiba, baik makanannya itu. Jangan anak itu dikasih sarapan mie, nanti siang mie lagi, sore mie lagi. Rasa ayam, padahal itu hanya rasa, ayamnya nggak ada. Rasa soto Lamongan, mana ada? Hanya mereknya saja, tapi kenyataannya nggak ada. Hadis ini soal kesehatan begitu. Saya kemarin di Madinah, di Makkah, tiba-tiba sakit, ya, sakit, kaki saya memang sakit, kaki saya sakit, ya, saya tenang aja, ya, tenang. Dulu berangkat sakit, alhamdulillah sampai di sana sembuh. Kemarin berangkat sehat, sampai di sana sakit. Tenang, saya bel aja Pak dokter. Setelah saya urut loh kok masih gitu. Saya ke Masjidil Haram ya dingklong, gitu. Biasalah dingklong. Istri udahlah di rumah, enggak. Saya ke masjid meskipun saya dengklong gitu. Saya ingin ya Allah catat, saya ke masjid meskipun saya pincang, gitu kan. Saya pincang. Bel beliau, apa Pak dokter obatnya ini? Setelah saya karena mau tawaf pada, kayaknya ingin ya Allah berikan kekuatan tambahan. Sepel beliau, oh ini Pak Ustaz, alhamdulillah diminum ya, relatif kemudian saya bisa jalan dengan baik gitu. Nah, gitu. Ya tenang-tenang aja, nggak usah pusing, ya kan? Karena ya sakit ini kita nggak tahu nanti itu bagaimana yang terjadi. Sakit itu berpahala loh. Ingat, kita sakit, kenapa dia tadi lepra itu kok bertahan? Karena berpahala. Gitu. Orang sakit sabar itu berpahala. Gitu. Kita kan sering nggak tahu itu. Berpahala, sabar, berpahala. Gitu. Maka bersabar. Maka jangan ke dukun yang nggak jelas. Ke dokter saja, pasti Pak dokter pesan, Bu, bukan saya yang menyembuhkan. Beristighfarlah. Bismillah, berdoalah kepada Allah, rajin sholat. Ini kemudian saya kasih obat, mudah-mudahan ibu sembuh. Minta kesembuhan kepada Allah. Insya Allah Pak Dokter Safriadi begitu mengatakannya. Nggak tahu kalau dokter yang lain sembuh Pak, bim, salah bim sembuh. Ini dukun ini, gitu. Dukun yang nggak patut diterima. Demikian.